Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Samdani dari HRD 1 jurusan S1 Manajemen B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen konflik. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan berkenalan mengenai istilah konflik itu sendiri. Menurut Dubrin, konflik diartikan sebagai pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat dari saling menghalangi dalam mencapai tujuan. Menurut Robin sendiri, ada tiga pandangan mengenai konflik. Yang pertama, pandangan tradisional, yakni menganggap konflik sebagai hasil disfungsional akibat komunikasi yang buruk, kurangnya keterbukaan, dan kepercayaan antara masing-masing anggota. Kedua, pandangan hubungan manusia, yakni mengatakan bahwa konflik merupakan peristiwa yang wajar. Konflik dianggap tidak dapat disingkirkan, dan bahkan ada kalanya konflik membawa manfaat pada kinerja kelompok. Yang ketiga, pendekatan interaksionis, yakni mendorong terjadinya konflik atas dasar bahwa kelompok yang kooperatif, tenang, damai, serasi, cenderung menjadi statis, apatis, dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan dan inovasi. Beberapa pendekatan untuk mengelola konflik. Yang pertama, problem solving. Pendekatan ini disebut juga sebagai win-win solution. Dalam model ini, para pelaku bertemu untuk mendiskusikan permasalahan dan isu-isu yang berkaitan dengan konflik. Tujuannya adalah untuk mengintegrasi kebutuhan dari masing-masing kelompok. Misalnya, ada konflik di antara dua departemen yang saling bersaing untuk mendapatkan anggaran yang sama. Manajer dapat mengadakan pertemuan antara kedua kepala departemen untuk mendiskusikan isu-isu yang muncul, memahami kebutuhannya, dan mencari solusi yang memungkinkan bagi keduanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya bisa jadi mereka menemukan cara untuk berbagi anggaran dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Kedua, superordinate goal atau pengalihan pada tujuan yang lebih tinggi dapat menjadi metode pengurangan konflik yang efektif, yakni dengan cara mengalihkan perhatian pihak-pihak yang terlibat dari tujuan mereka yang berbeda menjadi tujuan bersama pada tingkat yang lebih tinggi. Misalkan, terdapat konflik di antara dua tim dalam perusahaan yang bersaing secara agresif. Manajer bisa menciptakan tujuan bersama yang lebih tinggi, seperti peningkatan kepuasan pelanggan secara keseluruhan atau pencapaian target yang dapat menguntungkan bagi keseluruhan perusahaan. Yang ketiga, expansion of resource. Apabila konflik muncul karena kelangkaan sumber daya, maka untuk memecahkan masalah diperlukan upaya perluasan sumber daya. Namun, sumber daya organisasi yang terbatas tidak mudah juga untuk diperluas. Misalnya, terdapat perselisihan di antara karyawan karena keterbatasan ruang kerja. Manajer dapat mencari solusi dengan mempertimbangkan untuk memperluas ruang kerja, entah dengan merenovasi area yang ada atau menemukan alternatif yang memungkinkan semua karyawan mendapatkan ruang yang diperlukan. Berikutnya, avoidance. Manajer melakukan penghindaran, seolah-olah tidak ada konflik. Ini bertujuan untuk mengulur waktu dan menunggu lebih banyak informasi guna mengambil tindakan yang tepat. Misalnya, terdapat konflik antara dua tim karena perbedaan pendekatan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Manajer memilih untuk menunda diskusi lebih lanjut dan mengalihkan fokus keduanya ke proyek lain. Eh, ini memberikan waktu bagi kedua tim untuk mendinginkan pikiran dan mungkin menemukan perspektif yang baru. Yang terakhir, ada smoothing. Teknik ini menekankan kepentingan bersama dan tujuan bersama. Tugas manajer untuk berupaya memperkecil perbedaan di antara kedua pihak yang bertikai. Menitikberatkan bahwa jika tidak bekerja sama, maka tujuan organisasi akan terhambat. Dan jangan sampai berpihak kepada salah satu pihak, salah satu kelompok. Misalnya, terdapat konflik antara dua manajer departemen yang berbeda pendapat tentang strategi permasalahan. Manajer puncak bisa membantu dengan menekankan pentingnya bekerja sama demi keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, mereka dapat menemukan titik tengah atau kompromi yang memungkinkan kedua departemen untuk berkontribusi pada strategi yang lebih